Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara yang sakit, saudara yang lemah keluar dari tempat gereja ini, saudara sembuh. Saudara disembuhkan. Saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan Yesus agar tubuh saudara benar-benar kuat, benar-benar sehat. Terlebih imunitas Bapak Ibu Saudara itu kuat dan sehat. Amin Bapak Ibu. Sebentar lagi pelangi pengharapan akan kita lihat dan kita rasakan Bapak Ibu. Keadaan ini akan berlalu dan kita akan hidup seperti sedia kala bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Melanjuti tema khotbah tadi pagi di geraha pertama, menjadi pribadi yang terpercaya. Sama-sama ikuti saya, letakkan tangan kanan di dada seperti ini Bapak Ibu. Yang di bawah maupun yang di balkon, sama-sama katakan dengan saya harus menjadi pribadi yang terpercaya dalam segala aspek. Aku percaya Yesus Kristus mendengar doaku. Amin. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun Anda berada, di bawah maupun di atas, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercayai. Bukan hanya oleh Tuhan Yesus, tetapi kita juga bisa dipercayai sebagai bagian keluarga dalam rumah tangga. Suami bisa mempercayai istri, istri bisa mempercayai suami, orang tua dapat mempercayai anak-anak, anak-anak dapat mempercayai orang tua. Kita sebagai businessman, sebagai entrepreneur juga bisa dapat dipercayai untuk perkara-perkara dahsyat ajaib. Amin Bapak Ibu. Bahkan kita sebagai gereja Tuhan, pelayan Tuhan, juga harus bisa dipercayai, diteladani kehidupannya sebagai orang pilihan. Nah, hari ini saya ingin bahas sama seperti geraha pertama, menjadi pribadi yang terpercaya atau dapat dipercayai. Saya ulas sekali lagi bahwa untuk menjadi pribadi yang mudah untuk dipercayai itu gak gampang Bapak Ibu. Untuk bisnis kita dapat dipercayai oleh rekan bisnis kita agar mereka menginvestasikan keuangannya untuk bisnis kita, itu tidaklah mudah. Bukannya tidak bisa, bukannya tidak mungkin, tetapi tidak mudah. Untuk seorang anak mendapatkan kepercayaan dari mama papanya untuk membawa mobil, itu tidaklah mudah. Harus ada kriteria demi kriteria. Khususnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, seringkali kita mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, apalagi orang Kristen, minta maaf, sulit untuk dipercaya oleh orang di luar sana. Tetapi bersyukurnya Bapak Ibu Saudara dan saya dapat kemurahan Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa hidup kita sulit untuk dipercaya oleh sebagian banyak orang? Mengapa seringkali kita gak dipercaya oleh pihak gereja? Mengapa seringkali kita tidak dipercaya oleh pihak di luar kehidupan kita? Karena manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan itu, trustworthy, layak dipercaya. Anak-anak muda layak dipercaya. Butuh kemurahan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua adalah, kenapa kita sulit untuk dipercaya? Sama seperti firman Tuhan di geraha yang pertama, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Tetapi Yahweh berkata kepada Samuel, jangan memandang wajah atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab Yahweh tidak melihat seperti yang manusia melihat. Manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, manusia pada dasarnya lebih cenderung, lebih senang mempercayai seseorang
mau bekerja sama dengan seseorang, dia harus melihat apa Bapak Ibu? Dia harus melihat rupa kita. Dia harus melihat track record kita. Dia harus melihat keterampilan dan nilai benefit apa yang kita miliki. Satu perusahaan tidak mungkin menerima pegawainya atau sebagai staff kalau penampilannya acak-acakan, reputasinya bekas residivis, mantan narapidana dan lain sebagainya. Pasti perusahaan akan mereject. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal-hal demikian, Bapak Ibu Saudara, dari mimbar Tuhan yang kudus ini saya hanya mengingatkan dan berbagi. Jangan cepat tersinggung, jangan cepat marah. Kalau dibilang kamu kan mantan residivis, kamu kan mantan pelakor, kamu kan mantan pebinor, kamu kan mantan bandar narkoba. Dulunya hidup kamu kan ancur-ancuran. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Secara manusiawi memang seperti itulah adanya. Sama seperti Tuhan atau Yahweh menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi seorang anak dari anak Isai yang akan dijadikan raja. Apa yang dilakukan Samuel? Samuel melihat rupa, kriteria dan latar belakang. Oh, sepertinya anak yang pertama yang layak untuk jadi raja. Tapi Tuhan berfirman, Yahweh berfirman, Samuel, aku sudah menolak dia. Karena manusia melihat rupa, melihat skill, melihat segala sesuatunya. But I am Yahweh, tidak melihat itu semua. Aku mengenal hati umatku. Aku mengenal hati ciptaanku. Aku mengenal hati anak-anakku. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara gak usah tersinggung. Karena memang manusia pada dasarnya seperti itu. Buat anak-anak muda kalau ingin dikenalkan sama calon mertuanya yang ingin menikah, gak usah tersinggung kalau mama papanya bilang, kamu bibit bobot bebeknya bagaimana? Karena memang seorang orang tua, seorang ayah, seorang ibu harus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak mungkin asal-asalan. Oleh karenanya dia cari bibit bobot bebeknya. Bapak Ibu, di saat manusia menilai untuk memberi kepercayaan bagi bisnis kita, bagi pelayanan kita, bagi kehidupan kita, tapi Tuhan melihat jauh hingga ke hati kita yang paling dalam. Amin Bapak Ibu. Ya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Manusia cenderung melihat rupa dan penampilan. Manusia cenderung melihat riwayat hidup kita, bibit bobot bebek. Dan manusia cenderung melihat keahlian yang kita miliki. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan melihat hati kita. Nah, pertanyaan besarnya, pada saat kapan hidup saudara dan saya dapat atau bisa menjadi orang yang dipercayai dalam berdagang, di kantor, di pelayanan, dalam berumah tangga? Kapan kepercayaan itu diberikan bagi hidup saya dan juga bagi hidup jemaat Tuhan di tempat ini? Kolose pasal 3 ayat 23. Dikatakan demikian, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Pada saat kapan saudara dan saya mulai dipercayai, mulai diajak kerjasama, mulai diundang, mulai diberikan tugas. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pada saat hidup saudara dan hidup saya memiliki yang namanya integritas. Sama-sama katakan dengan saya, integritas. Termasuk ada akhlak di dalam integritas. Karakter hidup. Apa itu integritas? Tidak berubah, tidak berbeda. Ada atau tidak ada suami kita, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ada atau tidak ada istri kita di samping kita, kita tetap setia kepadanya. Tidak chatting dengan wanita lain, tidak genit, tidak sembarangan. Setuju Bapak Ibu? Ada atau tidak ada bos di kantor kita, kita harus sama melakukannya. Itu namanya integritas. Ketika saudara dan saya memiliki integritas, percayalah Bapak Ibu Saudara,
ketika kejujuran ada di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kesetiaan ada di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika hidup kita tidak memiliki ambisi-ambisi pribadi yang selalu menekankan prinsip 3H di dalam hidupnya. Halal, haram, hajar. Ketika saudara punya integritas, kemurnian, ketulusan hati, saudara akan dipercaya, saudara akan dipromosikan, usaha saudara akan diangkat oleh Tuhan. Bahkan saudara bukan hanya dicintai Tuhan, seperti kata Bible, Yesus dikasihi oleh Bapaknya, tetapi dia juga dikasihi oleh manusia. Demikian juga Nabi Samuel, makin besar dia semakin dikasihi oleh Yahweh, dan dia juga dikasihi oleh manusia. Sama-sama katakan dengan saya belum semua, saya harus memiliki integritas. Hanya orang-orang yang memiliki integritas, merekalah yang layak dan patut dipercaya. Secara manusia, integritas itu dibutuhkan. Karena manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Jadi saudara tidak bisa buah semangka berdaun sirih. Ada atau tidak ada pemimpin saudara di gereja ini, saudara harus tetap memiliki integritas. Dilihat atau tidak dilihat, dikasih apresiasi atau tidak dikasih apresiasi, milikilah integritas. Dapat THR atau nggak dapat THR, milikilah integritas. Someday Tuhan akan angkat kita dari kemuliaan, lepas kemuliaan. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua, pada saat kapan hidup saudara dan saya mulai dipercayai? Tugas kita yang pertama sudah jelas. Saudara dan saya harus, wajib memiliki integritas, kejujuran, kesetiaan, kerelaan, ketaatan, penundukan diri, pengendalian diri, tidak berontak, tidak protes. Bukan berarti ABS asal Bapak senang, tetapi kita punya pengendalian diri. Baik Pak, baik Bu, baik Pak Gembala, baik Pastor. Ketika saudara punya integritas, saudara bukan saja disenangi Tuhan, tapi orang di sekitar kita senang melihat kita. Yang kedua saudara, lihat 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Sebab aku adalah yang terkecil dari antara para rasul, yang tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Elohim. Garis bawah ini. Namun karena anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada. Dan anugerahnya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua, rasul-rasul Yesus yang lainnya. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang ada bersamaku. Yang kedua, ketika saudara ingin dipercayai selain memiliki integritas, pada saat kapan kita dipercayai sama orang, sama teman bisnis kita? Ketika anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Sama-sama angkat tangan kanannya seperti ini. Ikuti kata-kata saya. Ketika anugerah Tuhan turun atas hidupku. Ayo semuanya, ketika anugerah Tuhan turun atas hidupku. Karena ketika anugerah Tuhan turun atas hidup saudara, saudara akan dipromosikan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Nama baik itu datangnya dari Tuhan. Saudara mau berjuang kayak gimana pun, integritas perlu karena manusia melihat hati. Tetapi saudara butuh anugerah. Kalau saudara ingin menjadi pengusaha yang terkenal, you need His grace. Kita butuh anugerah Tuhan. Dapat dipercaya karena anugerah. Saudara, saya mau bersaksi. Saya mau cerita kesaksian pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan Yesus. Ini belum pernah saya saksikan kemanapun, hanya di gereja ini pertama kali, saudara.
Tadi pagi saya sudah bersaksi. Saya ingin saksikan di sesi kedua. Untuk menjadi hamba, anak yang dipercayakan. Bukan karena religitasnya tinggi, baca firmannya kuat, bukan. Tapi karena His grace. Satu kali bulan Agustus, hari Senin 1:30 siang. Roh Kudus memimpin saya, meminta saya, Verona, masuk kamar, berlutut di sana, tutup mata, lipat tangan saja. Udah, saya berlutut Bapak Ibu di kamar saya tutup mata, saya lipat tangan. Ingat sekali Agustus kemarin 1:30 siang hari Senin. Waktu saya tutup mata saya Bapak Ibu, saya gak merasa diri saya paling rohani, paling suci, paling saleh, enggak. Tapi pada saat itu saya merasakan kasih, kemurahan, anugerah Tuhan turun atas hidupku. Dan saudara, telinga saya dibukakan oleh Roh Kudus, telinga rohani saya. Tiba-tiba saya dengar sound seperti ini Bapak Ibu, agak besar dikit kayak gitu, tahan petnya. Saya dengar, waktu saya mendengar ini Bapak Ibu, saya lihat seperti malaikat Bapak Ibu. Itu bertebangan, ada yang bersayap, ada yang tidak bersayap. Di sebelah kanan, di sebelah sana, di sebelah kiri, di atas. Mereka semuanya menyembah Tuhan. Saya dengar Bapak Ibu, oleh karena anugerah kemurahan. Saya dengar mereka semua sayup-sayup bernyanyi. Bernyanyi bersama-sama seperti kur yang ada di sebelah kiri saya. Mereka nyanyi. Mereka nyanyi begini Bapak Ibu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hampir seluruh malaikat sorga bernyanyi. Telinga saya dengar, mata saya gak bisa lihat. Saya mendengar mereka terus bernyanyi, saudara. Yesua, 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 Masih. Sepanjang 1:30 sampai jam 3 sore saya hanya menangis dan mendengar lagu itu. Malaikat bernyanyi berbalas-balasan. Seperti derau air bah. Saya pikir berhenti sampai di sana. Selang 2 hari ke depan, setelah saya selesai mesbah anugerah di Facebook saya. Waktu selesai saya kepingin habiskan waktu bersama istri dan anak saya. Tiba-tiba roh yang sama, Verona, tetaplah di posisimu, tetaplah di mesbah itu. I want to show you something. Saya ingin kasih lihat kamu. Who am I? Siapa aku? Waktu saya berlutut lagi Bapak Ibu, tutup mata, lipat tangan, saya kepenuhan Roh Kudus. Saya berbahasa roh. Tiba-tiba Roh Kudus menuntun roh saya Bapak Ibu. Dan penglihatan terjadi. Saya melihat saudara, tapi visual penglihatan mulai terbuka. Saya melihat ada satu pribadi, pria laki-laki, duduk di atas tahta Bapak Ibu. Dari jauh Roh Kudus membawa saya. Saya bilang, Roh Kudus, dia siapa? Roh Kudus gak jawab. Tapi Roh Kudus bawa saya semakin dekat, semakin dekat. Saya pikir malam hari itu saya sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Tiba-tiba pujian itu ada lagi Bapak Ibu. Yahweh, Yahweh. Makin kencang
kencang pujian itu. Yahweh. Dan aku semakin dekat dengan, saya ngomong merinding, saya makin dekat dengan pribadi itu yang duduk di takhta. Dan mata saya disuruh lihat oleh Roh Kudus ke atas. Lihat pribadi itu. Di atas kepalanya saudara ada huruf bertuliskan Yod He Vav He, Yod He We He, Yahweh. Di dadanya tertulis tulisan Yeshua HaMashiach. Setelah itu Tuhan bilang sama saya dari altar itu, I am that I am. Akulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Yahweh, Yeshua HaMashiach yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosa orang lain semua. Saya mendapatkan anugerah, dipercayakan Tuhan. Saya melihat Tuhan duduk di atas tahta. Bukan karena saya diajari, oh nama Bapa kita Yahweh. Secara teologi memang benar, tetragramaton, YHWH. Aku mengalami perjumpaan. Saudara, apa yang saya alami? Mendapatkan anugerah. Siang hari ini saya berdoa. Saudara juga menjadi orang-orang yang dipercaya karena anugerah. Tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Sekali lagi sama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Saya minta waktu 2 menit berdoa buat Bapak Ibu ya. Bulan lalu waktu saya pulang dari Makassar ada seorang perempuan bilang, Pastor, selama 2 bulan saya menstruasi, maaf ya, tidak bisa berhenti. Tapi setelah kita berdoa sama-sama, saya pulang menstruasinya udah normal kembali. Ada orang yang telinganya tuli datang ke tempat ini, tapi saya lupa share ke Pastor Elisa. Pulang dari tempat ini telinganya bisa mendengar. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa siapapun mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit, Dia sanggup. Aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau sanggup, anugerah-Mu sanggup. Sakit apapun, kelemahan tubuh apapun, keluar dari tempat ini, keluar dari gereja ini, mereka sembuh sempurna. Imunitas tubuh mereka kuat, mereka sehat. Dalam nama Yesus, seluruh sakit penyakit, aku hardik kuasanya. In Jesus name. Tinggalkan tubuh orang percaya, miom, kista, tumor, ginjal, batu empedu, sakit jantung, debaran yang tidak normal, tuli, hernia, sakit di bagian wasiran maksudku, sembuh sempurna. Dan pulang dari tempat ini engkau akan bersaksi dalam nama Yesus, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan
Sama-sama katakan.